Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar. Dan ini visi dari kami masing-masing ya, ini visi dulu sendiri dan ini visi saya. Nah, kemudian kemarin juga saya baru mengatakan dari Pak Fasil bahwa visi yang kami butuhkan ini saya tidak mesti harus merubah visi sekolah ya. Tapi visi kami ini diharapkan dapat merubah siswa di dalam kelas minimal. Sebagai kami guru mapel nih, kami guru mapel berarti visi kami adalah merubah visi yang ada di sekolah, minimalnya adalah mapel kami. Iya, di mapel kami, di kelas kami. Ini visi saya kebetulan ini adalah mewujudkan murid yang berkarakter. Nah, dia berani, kreatif, amanah, rajin, kompetitif, dan terwujudnya generasi yang bermartabat. Bermartabat itu artinya berakhlak mulia, mandiri, terampil, dan bijak teknologi. Supaya sesuai dengan PHD. Ya, kalau yang saya tahu kemarin dari Pak Rojali itu baik dan mandiri ya. Baik dan mandiri. Jadi baik dan mandiri itu berarti menurut beliau berakhlak mulia, aktif, dan kreatif, serta mandiri. Seperti itu Pak kalau. Jadi ini kami sampaikan supaya ada hasil itu kan ini sekolah visi dari sekolah nanti diajukan ke guru jika memang mau diubah dari ketiga visi yang kami buat ini nanti mangga silakan di baiknya gimana nanti kita adakan kembali pertemuan. Tapi kemarin ada usulan Pak untuk visi sekolah, kata prestasi itu kalau bisa mah dihilangkan Pak, karena itu katanya kalau kita mau menjadi siswa yang berprestasi, lalu bagaimana yang tidak berprestasi? Ya, itu masukan dari yang kecil aja ya, masukan dari Fasil sama PP kami. Kalau bisa kata prestasi itu sudah hilang, karena ada siswa yang tidak berprestasi bagaimana gitu. maksudnya oh ya karena intinya objeknya siswa ya Iya, objeknya siswa iya benar. saja diambil suatu sekolah sekolahnya tapi visi itu Visi sekarang lebih mengedepankan siswa. prestasi tidak oh ya di sini ada ya, Ya, ini yang dari sekolah. prestasi untuk disiplin sifat-sifat unggul prestasi berapa kali udah diulang Unggul berprestasi. Nanti mungkin boleh ya, mungkin iya betul berarti ini udah harus sudah waktunya diubah yang memadukan adik gimana Iya. apakah ini yang diterima seperti kalau saya sih nggak harus dari saya Pak, nggak harus dari saya, nggak harus dari Media Sindi, nggak harus dari kementerian. Cuma nanti maksudnya kita kan hanya sebagai menggerakkan nih, mungkin ada ide-ide dari teman lain yang lebih baik, yang lebih bisa masuk akal ya saat kita berkompromi atau kita berdiskusi masalah visi sekolah. Apa
apalagi alhamdulillah nih kalau seandainya Bapak bisa mungkin coret-coret visi sekolah sebelum ini Pak, sebelum pensiun. Jadi Bapak bisa memberikan kenang-kenangan. kenangan visi sekolah dari Bapak gitu. Karena kan kata Pak Hadi juga sudah berapa tahun Iya. warisan, ini warisan, visi warisan Pak. Sekarang udah zamannya inovatif ya. Saya kenapa nggak masukin ke teknologi Pak? Karena berpikir kreatif udah dapat teknologi. Kalau amanah mungkin khusus ya. Iya. Kalau peralat beliau semua Lebih masuk. Ya. Karena Pak Rojal itu begini Pak, beriman dan berakhlak mulia. Kalau saya ngilangin, karena orang beriman pasti berakhlak mulia. Begini ya juga Pak. Bisa kalau dari segi agama beriman mungkin dianggapnya hanya bertakwa ya kepada horizontal ya itu vertikal. Jadi ini berakhlak mulia itu harus horizontalnya. horizontalnya. Nah, Ini yang lebih luas. seperti itu Pak, ini penyampaian kami, mudah-mudahan dapat diterima. Terus mungkin mohon maaf Pak bila kami selalu mengganggu waktunya. Visi dulu ini, visi dulu program ini lagi-lagi kami tidak pernah visi sekolah, namun ini visinya akan kami bawa sampai kami berada di kelas atau berada di kelas saja. Kalau visi kami bisa diberitahu kembali Pak. Kalau misalkan oh ternyata visinya ini bisa diambil benang merahnya dari 3GP. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, mudah-mudahan kami intervalnya juga di modul 2 titik modul 2 ya, modul 2 ini akan mulai di hari ini Pak. Mudah-mudahan kan biasanya 2 bulan ya, 2 modul ya, 2 modul sebulan atau 2 bulan, mudah-mudahan bisa sama modul lagi. Dan mungkin nanti bisa berapa sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan keyakinan kelas. Ya, kita akan membahas keyakinan kelas kita. Mau apa yang akan kita buat sebagai buah nantinya menjadi peraturan kelas yang baru. Ya, di mana di sini ada 4 tahapan dalam membuat sebuah keyakinan. Yang pertama kalian bisa tuliskan peraturan kelas dengan mencatat atau menulis ya dari skriptor yang sudah Bapak berikan kepada kalian, lalu nanti ditempel strukturnya di sini. Oke? Nah, lalu setelah itu ya kita akan coba menelaah kata-kata kebajikan yang ada dalam sebuah peraturan kelas yang kalian harapkan. Ingat, peraturan kelasnya kita memang sudah ada kan? Kita sudah memiliki peraturan kelas di mana catatan tertib dan sekolah sudah kita laksanakan. Tapi kita sekarang ini mau membuat peraturan kelas kita sendiri. Jadi Bapak harapkan kalian bisa membantu Bapak di dalam membuat keyakinan kelas yang ada di kelas 8B. Nah, baik, Bapak berikan waktu sekitar 5 menit untuk kalian menuliskan ya, lalu mencatat yang ada di papan tulis ya, menempel. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia.
kalau kalimat positifnya berarti kita ganti saja dengan sayang. Lalu yang ketiga, dilarang membuang sampah di kelas. Berarti apa kira-kira? Bersih, Peter. Bersih. Lalu dilarang membawa HP? Boleh. Ini kita bolehin ya? Boleh. Kalau begitu ini dibolehin dengan catatan apa? Dengan catatan dibolehkan guru hafal masing-masingnya. Jadi ketika Pak, HP boleh dibawa enggak? Ada tanda kutip untuk HP, yaitu ini lagi video ini HP. Ini lagi ngomong di video. Dilarang bawa HP, dilarang bawa HP berarti Bapak garis bawahi di sini kita tidak menjadi peraturan yang signifikan, ya. Karena HP itu sekarang boleh mendukung sarana pembelajaran kali dengan catatan Bapak Ibu gurunya sudah meres. Oke, dilarang bolos sudah pasti. Apa nih kira-kira? Berarti kita harus punya sikap. Setuju nggak? Harus rajin, ya. Terus dilarang membawa sampah plastik sama ini ya. Bersih. Apa lagi? Dilarang menggunakan sendal. Rapi, boleh. Rapi. Apa lagi? Kira-kira dilarang membawa sendal, menggunakan sendal berarti rapi. Rapi itu ada lagi nggak kira-kira? Dilarang keluar kelas. Apa kira-kira? Oh iya, ini berarti bawa sampah plastik. Berarti kita nggak harus bersih. Apa? Bersih tidak ada. Kita menjadi apa? Agar sehat. Nah, apalagi? Dilarang pulang kelas sama bolos. Sama. Hampir. Ini Bapak nggak ada loh satu pun, ada nggak yang dilarang tidak mengerjakan tugas? Nggak ada ya? Nggak ada. Dilarang mencontek. Nah, kira-kira dilarang mencontek, kalimat positifnya atau kata positifnya apa? Nah, kita harus mandiri. Mandiri itu bukan mandi sendiri ya. Iya, mandiri itu kita dapat bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita sendiri. Oke, sekarang kita lihat tabel T. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Artinya kalimat yang berlawanan. Bapak ambil pertama tenang. Nah, bener nggak? Bisa aja kan? Tenang. Kira-kira kalau tenang kalimat lawannya apa? Berantakan, apalagi? Busuk, berisik, ya. Berarti hal-hal inilah yang nantinya akan menjadi sebuah peraturan kita. Kalau ada yang berisik berarti melanggar peraturan, melanggar keyakinan kita. Yang kedua, apalagi kira-kira? Tenang sama damai tadi yang bersama ya. Yang kedua kasih sayang setiap kelas. Berarti di dalam sebuah kelas itu harus ada nilai kasih sayangnya. Kalau nggak ada berarti apa namanya? Tidak peduli, betul. Tidak peduli. Apalagi? Acuh ya. Nah, apalagi acuh itu udahlah gitu ya. Tidak empati ya. Dan lain-lain ya. Yang ketiga apa kira-kira? Yang kita mau ambil ada bersih, ada rajin, sehat, rapi, rajin lagi, hadir, tertib, mandiri. Kalau Bapak ambil mau menurut kalian yang mana?
Bersih. Bersih boleh. Kita ambil bersih. Apalagi? Bersih itu berarti kok? Kotor banyak itu ya. Yang keempat apa kira-kira? Kita ambil lagi semua dulu ya. Nanti kita ambil, kita pilih lagi apa kira-kira. Rajin, sehat, apa lagi? Rapih ya. Rapi, rajin ada hadir. Tertib. Nah, dari Bapak ambil 8 dari sini. Berarti rajin lawannya malas. Apa lagi? Sehat lawannya sakit-sakitan. Hadir Pak Hadir. Hadir lawannya bolos. Ayo siapa yang bolos? Tertib lawannya tertib itu teratur. Berarti lawannya ya tidak teratur ya. Tidak teratur. Berarti mandiri itu artinya bisa sendiri atau percaya diri. Nah, dari kata 8 ini ya sudah kita dapatkan, maka kita akan mengambil lagi kira-kira dari 8 ini. Nah ya, menurut kalian ada ide enggak? Ada ide tidak? Menurut kalian kata-kata yang mau diambil kira-kira apa? Tenang, bersih dengan rajin sama enggak? Bersih dengan sehat sama enggak? Bersih dengan sehat sama enggak? Hampir sama. Berarti kita ambil yang mana? Oke, tenang boleh tenang? Boleh. Tenang sama tertib mau yang diambil yang mana? Ya, tenang sama tertib sama nih. Tenang. Ayo. Lebih luas mana? Lebih luas tenang atau lebih luas tertib? Tertib. Lebih luas tertib. Siapa yang milih tertib? Oh, banyak. Siapa yang pilih tenang? Oh, nggak ada. Berarti kita ambil tertib. Oke, kita ambil tertib. Ya. Lalu setelah tertib, kasih sayang. Kasih sayang boleh. Semua kelas harus memiliki. Ini kasih sayang itu luas. Kalian harus punya toleransi. Kalau ada temennya yang lagi beragama Islam, lagi sholat, menghormati. Kalau ada temennya beragama Buddha, lagi sholat, kita hormati. Salah. Lagi beribadah, kita hormati. Tertib. Mandiri, sudah pasti ya. Bisa diambil? Ya. Kenapa mandiri kita ambil? Karena kalian harus rajin mengerjakan tugas. Harus hadir terus setiap hari? Ya. Iya pasti. Harus punya sehat gak? Ya. Kalau kita sehat berarti kita bisa masuk? Ya. Kalau yang gak sehat berarti? Bisa. Sudah cukup? Belum. Nah, sudah. Rajin bisa hadir nggak? Ya, rajin bisa. Bersih bisa ke? Tenang bisa ke tertib. Oke, kita sudah sampai ke tabel Y, yaitu di sini tabel Y kita bisa mendengarkan, kita juga bisa melihat dan juga bagaimana cara berperilaku dari sikap yang sudah dibuat oleh kita, yaitu 5 ya. Ada kasih sayang, ini keyakinan kita ya. Ada kasih sayang, sehat, hadir, tertib dan mandiri. Menurut kalian ya, coba tolong Bapak mau minta satu orang saja ambil kata-kata yang menurut kalian bisa terdengar untuk Bapak kembangkan kembali atau untuk kita kembangkan kembali. Kata-kata apa yang mau diambil dari kasih sayang, sehat, hadir, tertib dan mandiri? Siapa yang pilih kasih sayang? Nggak ada. 1, 2. Siapa yang pilih sehat? Tua kamu tanya di mana lu? 10. Siapa yang pilih
hadir. Siapa yang milih tertib? Pasti hampir semua. Oke, tertib kita ambil. Tertib. Bagaimana kalimat yang pantas? Minimal satu. Minimal satu saja. Menurut kalian masukannya kalimat yang pas, kalimat pertanyaan yang pas untuk kata-kata tertib. Bagaimana caranya? Akbar? Bagaimana caranya tertib? Oke. Bagaimana? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau kita bertanya tentang bagaimana caranya kita tertib, maka kita akan melihat. Bisa melihat kan? Orang yang tertib akan terlihat apa? Apa? Rapi. Bukan rapi ya. Oke, apa lagi? Bersih. Sehat. Apa lagi? Benar. Apa lagi? Sudah cukup? Sekarang kalau sudah terlihatnya seperti itu, bagaimana dia berperilaku kira-kira menurut kalian? Orang yang tertib berperilakunya apa? Baik. Sopan. Rajin. Apa? Bertata krama. Oke. Apa lagi? Sopan. Sudah. Berarti santun ya. Oke. Sudah. Ke situ boleh, nggak apa-apa. Ya. Inilah tabel Y sudah kita dapatkan. Berarti ingat lagi ya bahwa kita sudah mendapatkan tabel Y, yaitu bagaimana caranya tertib. Berarti peraturan kita sudah didapat tuh. Ya. Keyakinan kelas kita adalah kasih sayang, sehat, hadir, tertib dan mandiri. Sedangkan ya menurut tabel Y yang kita ambil poin intinya adalah tertib. Berarti kalian harus menjalankan sesuai dengan keyakinan yang sudah kalian buat. Yuk, sekarang Bapak minta sama kalian. Di sini ada kertas. 8D. Ada 5. Ya, ada 5 ya. Apa saja pertama? Hadir. Apa? Tertib. Mandiri. Ada nggak yang bisa menyimpulkan kalau disingkat kira-kira apa ya? Hah? KSH? Apa ya? Ayo, ada yang mau kasih tahu? Mau kasih ide? Ada yang mau kasih ide? Oke, dari keyakinan kelas yang tadi ada di 8D, kasih sayang, sehat, hadir, tertib dan mandiri. Kira-kira kalau diakronimkan menurut kalian apa yang cocok? Kasih yang mana? Kasih. Ini udah kasih. Berarti mana? Oh iya bisa. Kasih ya. Kasih apa? Kasih terima. Apa? Terima kasih. Oke. Oh, cocok ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kasih. Berarti ini kasih. Oke. Terima kasih gitu. Oke. Berarti keyakinan kelas kita sudah didapat, yaitu terima kasih. Siapa yang melanggar berarti melanggar keyakinan kelas. Melanggarnya bagaimana tadi? Ada yang berantakan, ada yang rusuh, ada yang berisik, tidak peduli. Ya, ini adalah hal-hal yang menjadi pelanggaran. Berarti kita bisa buat sekarang keyakinan kelas 8D adalah terima kasih ya, seperti yang kita buat di sini. Terima kasih. Oke. Baik anak-anak sekalian, terima kasih ya.
kita ucapkan alhamdulillah. Peraturan kelas 8D atau keyakinan kelas 8D yang sudah diperbaharui menjadi kalimat terima kasih. Ya, 2 kata namun mengandung 5 makna. Bapak harapkan ya keyakinan kelas di 8D ini dapat kita terapkan dari awal hingga akhir nanti semester ini berakhir atau 1 tahun ajaran baru ya, 1 tahun ajaran 2023 dan 2024. Selamanya nanti kalian di kelas 9 pun akan melaksanakan ini ya. Nanti Bapak ya akan berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk membuat peraturan atau keyakinan kelas yang sama. Jadi nanti setiap kelas punya keyakinan kelas masing-masing. Baik, dari Bapak cukup sekian ya. Kalian luar biasa, sudah sangat baik dalam membantu Bapak membuat keyakinan kelas. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu 12 pertama-tama kami mohon maaf waktu istirahatnya pasca mengajar terganggu karena ada sesuatu hal yang perlu kita ketahui dan perlu dukungan kita, yaitu rekan kita Bu Cindy dan Pak Saprijal akan mengadakan presentasi atau seminar presentasi dalam rangka program guru penggerak. Mudah kita bersama-sama atau ini kita dengan membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu langsung saja dari Pak Saprijal atau Bu Cindy yang akan memandu acara ini kepada Pak Saprijal yang bisa dimangga. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman, rekan-rekan yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yayatul Hiyat, SPD, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas, dan sarana dan prasarana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf sekali lagi, saya dan Bu Cindy kebetulan pekan ini mendapat tugas, yaitu membuat sebuah aksi nyata untuk modul 1.4. 1.4 ini sebenarnya adalah modul tentang modul ke-1. Total keseluruhan modul ke-1, di mana modul 1 itu ada 4 subbab. Yang pertama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga yaitu tentang visi sekolah, di mana visi sekolah pada saat beberapa waktu yang lalu juga sudah melakukan pendampingan untuk mewujudkan visi sekolah menuju ke arah yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir ini subbab keempat yaitu 1.4. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan Ya, modul
diharapkan yang harus diwujudkan dalam sebuah dalam aksi nyata satu titik vaksin ini. Setelah kita mendapatkan isi dari pembahasan pekan lalu, maka yang diharapkan selanjutnya yaitu adanya suatu keyakinan kelas. Jadi kalau dilihat kebetulan kita karena pemula, artinya di SMK Negeri 2020 kita pemula, sehingga kita itu menjadi tidak memiliki panutan bagaimana caranya ikut guru penggerak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas untuk Bapak menyampaikan sambutan. Bapak bangga dengan CGP yang kita SMK Negeri 2 Lombok sudah bisa mengajukan 3 CGP. Ini merupakan suatu kebanggaan. Sekolah lain tidak ada yang 3 Pak ya, 1, paling ada 2 mungkin ya, ada 2. Ini menunjukkan bahwa kan untuk jadi CGP itu kan harus memenuhi syarat, kan ada tes-tesnya. Untungnya dari ketiga ini Bapak bayangkan juga kalau misalnya tugasnya berbentrokan dengan kegiatan KBM, bisa bagaimana ya ini? Tapi ternyata pelaksanaannya ya begitu jumnya ya tidak mengganggu KBM, itu maka sangat bersyukur sekali. Hanya pada CGP ya untuk tentunya menyiapkan diri secara fisik, mental, maupun pengorbanan misalnya dari keluarga ketika Zoom ya, bersama pembimbing CGP untuk sampai malam harus menyiapkan sungguh-sungguh, akan melaksanakan tugasnya sampai jam 3 dini hari ya, dan besoknya tetap harus ngajar datang ke sini melaksanakan tugas sebagai seorang ASN, seorang guru ya, seorang juga, dan semuanya bisa sinergis ya, bisa berjalan dengan baik. Maka itu ya yang bersyukur sekali. Lalu menyusul karena tadi Bapak narakannya ada seharusnya mau mengajukan CGP lagi di angkatan 11 ya, di angkatan 11 itu bicara dulu gitu ya. Jadi disodorin surat untuk 5 orang untuk mengikuti CGP dari awal. Bapak keinginan Bapak sih inginnya itu selesai dulu yang angkatan 9 ini di bulan apa? Bulan 4 enggak begitu? Oh begitu, ada karena sekarang gitu. Oh kalau itu bisa berurutan ya, tidak sekaligus bareng enggak. Oh ya Bapak bersyukur, enggak apa-apa kalau gitu. Lulus berkas juga masih kalau begitu. Khawatirnya jadinya 8 Bapak bayangkan, 8 ternyata tidak seperti itu ya. Ya terima kasih ya, kalau jadwalnya demikian ya menyelesaikan, jadi selesai dulu yang angkatan 9, nanti tahun depan menyusul angkatan 11, angkatan 10, mungkin angkatan 10 dulu kali ya, angkatan 10 dulu lalu angkatan 11. Kalau angkatan 10 nggak ada yang ikut di sini, nggak ada. Jadi terima kasih saja dari Bapak Dr. Penuh atas usaha dan kemauan untuk memajukan sekolah ini bisa dimulai misalnya dari berubah visi yang sudah 10 tahun tidak berubah sesuai dengan mimpi
dari CGP yang dikeluarkan kepada teman-temannya bagaimana visi sekolah ini ke depan yang bisa mengakomodir dengan kemajuan yang kekinian, misalnya digitalisasi. Ya, digitalisasi kalau dulu mungkin misi 10 tahun yang lalu sekolah digital itu kan belum ada ya, belum semacam sekarang. Nah sekarang harus kita pikirkan ya kemajuan sekolah ini di zaman digital ini ya, tentunya visi harus sudah berubah. Di sini saya akan memberikan paparan tentang modul 1.4 A9 budaya positif. Sebelumnya, mari kita tonton sebuah film yaitu tentang Ki Hajar Dewantara. Perbedaan bukan suatu halangan. Sedikit dari saya ingin disampaikan. Jadi untuk diseminasi ini bukan hanya sekedar tugas, tapi memang kami diamanatkan oleh BGP untuk men-share apa yang kami dapat pada pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan sejawat tepatnya. Seperti itu. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Ya Bapak Ibu, tadi sebenarnya ada film tentang Ki Hajar Dewantara. Di mana Ki Hajar Dewantara ini adalah sosok Bapak Pendidikan Indonesia. Bapak Pendidikan kita ini menjadi salah satu contoh yang digunakan dalam modul-modul guru penggerak. Karena ada beberapa filosofis yang ternyata digunakan oleh BGP atau Badan Guru Penggerak kita, yang antara lain adalah satu, Ki Hajar Dewantara menyatakan dalam filosofisnya yaitu tentang menuntun. Kemudian yang kedua berpusat pada anak, ketiga
yang keempat adalah karakter, yang kelima adalah kolaborasi pendidikan. Di sini akan saya jelaskan satu persatu yang dimaksud dari filosofis Ki Hajar Dewantara ini, antara lain satu, kita ini sebagai pendidik diharapkan dapat menuntun anak murid kita. Ki Hajar Dewantara di sana menyampaikan dalam bukunya, kita ini diibaratkan katanya seperti petani. Sedangkan murid-murid kita adalah selaku benih-benih yang kita semai. Apapun nanti hasilnya, itu adalah hasil treatment dari Bapak dan Ibu guru. Benih tersebut, jika yang ditanam adalah benih unggul, tapi ternyata treatmentnya tidak baik, maka akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Tetapi, menurut Ki Hajar Dewantara, jika benih tersebut tidak baik, tetapi treatmentnya atau perlakuannya menjadi lebih baik, maka hasilnya akan baik. Jadi kita dianggap sebagai penuntun bagi murid-murid kita. Itu yang diharapkan dari guru penggerak. Jadi di sini Bapak Ibu guru diharapkan bagi semua yang ada di sekolah ini bisa menuntun murid-murid kita menjadi lebih baik. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara juga dalam filosofis pendidikannya menyatakan bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada anak. Justru Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa guru itu harus menghamba kepada anak. Bilangnya seperti itu. Kita harus menghamba kepada anak. Makanya kenapa guru penggerak itu diciptakan atau dibentuk, karena diharapkan untuk menghasilkan merdeka belajar dan mengajar, yang tujuannya adalah berpusat kepada murid-murid kita. Semua yang kita lakukan adalah intinya adalah murid, seperti itu. Selanjutnya, kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ini kalau mengajar harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Kalau anak sekarang senang bermain game atau main online, berarti gurunya juga harus bisa menyesuaikan. Maksudnya bukan berarti gurunya harus main game, tapi menyesuaikan dengan keinginan anak. Jadi kalau bisa gurunya juga harus pintar memberikan game-game edukasi yang diinginkan seperti anak dalam pembelajaran. Jadi intinya pembelajarannya harus bisa bervariasi supaya anak tidak jenuh, sesuai dengan zamannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah pembentukan karakter. Ternyata sebelum saya masuk ke guru penggerak, saya itu punya pemikiran bahwa kita ini selayaknya orang yang memberi atau melukis pada kertas putih. Ternyata tidak berlaku untuk Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara katanya, guru ini adalah si penebal laku bagi murid. Jadi ibarat kertas yang sudah ada bayang-bayang dan kita adalah penebalnya. Jadi sudah ada di anak murid kita apa yang mereka nanti jadi seperti apa, itu tergantung dari gurunya. Katanya seperti itu. Jadi kalau dulu saya mikirnya kan kita ini seperti pelukis gitu, ternyata salah. Yang menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita penebal lakunya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara sebenarnya dalam diri anak murid ada sisi baik dari anak-anak kita. Seperti itu. Nah, kita yang harus mampu menggali sisi baik anak-anak seperti itu. Karena di Ki Hajar Dewantara tidak ada prinsip anak-anak itu buruk, anak-anak itu tidak baik, tapi semuanya baik, semuanya unik, semuanya istimewa. Seperti itu. Lanjut Pak. Ya, inilah tujuan dari diseminasi pada hari ini atau moderasi pada hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Diharapkan bisa masuk atau bisa diterima oleh teman-teman semua di sekolah, seperti itu. Syukur-syukur bisa juga ikut diimplementasikan. Harapannya sih seperti itu. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu bahwa kurikulum Merdeka ini memiliki
dimensi profil pelajar Pancasila yang antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, mandiri, beranalitis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, lewat filosofis Ki Hajar Dewantara ini diharapkan kita bisa memberikan inovasi-inovasi yang akan menggali dari dimensi profil pelajar Pancasila yang ada pada kurikulum kita. Harapannya seperti itu. Lanjut. Nah, miskonsepsi selama ini yang pertama bahwa kita kadang menargetkan hanya terpaku pada apa yang kita inginkan, tapi kita lupa terhadap apa yang anak inginkan. Selama ini kita ditargetkan oleh patokan kurikulum yang setiap dalam sekolah memang harus ada kurikulum, tetapi kadang kita lupa bahwa kita harus selalu memaksakan kepada anak harus bisa dapat menyelesaikan apa yang ditargetkan oleh kurikulum. Ternyata itu salah kalau di guru penggerak. Jadi boleh saja seperti itu, tapi kita harus melihat sisi dari anak-anak tadi. Pembelajaran yang tadinya berpusat kepada guru harus diganti menjadi berpusat kepada murid. Jadi dari teacher center di sini berubah menjadi student center. Seperti itu. Ini miskonsepsi. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara juga menginginkan bahwa anak itu kodratnya adalah bermain. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa memberikan kenyamanan, keamanan, dan pembelajaran yang menyenangkan di kelas seperti yang diinginkan anak murid. Seperti itu. Lanjut Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Saprizal. Sehingga kita itu menjadi tidak memiliki panutan bagaimana caranya ikut guru penggerak. Nah, akhirnya saya bersama Budi dan satu lagi teman saya dari berinisiatif untuk mengadakan aksi nyata yaitu mengumpulkan kolaborasi bersama supaya isinya berkembangnya di modul sertifikatnya dahulu kita pernah tahu mungkin yang namanya sekolah pastinya peraturan kelas. Nah, sekarang dimodifikasi dalam pembelajaran ini kami diajarkan bagaimana membuat satu keyakinan kelas. Jadi sekarang tidak mengalami pengalaman ini. Jadi kata-katanya diubah menjadi satu nilai satu kata kebajikan. Kebajikan yang dimiliki oleh seorang siswa. Jadi intinya peraturan juga, tapi menggunakan kata-kata positif, kata-kata bijak. Dan kata-kata bijak tersebut bukan dari gurunya, tapi melainkan dari siswanya. Karena menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara mengutarakan bahwa setiap pembelajaran harus berorientasi kepada murid. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini kita sudah masuk ke nilai restitusi. Nanti akan ada slide-nya restitusi. Di mana restitusi ini kalau kita lihat adalah selama ini kita tahunya
kita kalau dapat murid yang salah kita hukum. Saya juga selama ini jujur saja sebelum mengikuti guru penggerak sangat amat sering marah ya di dalam kelas. Tapi setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah sedikit bisa direm karena seringnya membaca modul-modul dari Ki Hajar Dewantara, seringnya ikut elaborasi dan seringnya juga ikut gimit dengan beberapa fasil, sehingga ternyata menumbuh kembangkan diri saya agar bisa, salah satunya adalah menahan diri ketika bagaimana seorang guru yang tadinya selalu bentar-bentar marah, apalagi kalau target yang kita inginkan tidak tercapai. Tapi alhamdulillah kebetulan ada beberapa kegiatan yang memang menurut saya pribadi selalu ingin mengembangkan diri. Ternyata alhamdulillah ketika saya memiliki beberapa teknik dan metode mengajar, dari pengajar praktik saat saya diskusi dengan beliau, apa saja metode-metode yang sudah saya ajarkan kebetulan di matematika, maka saya sodorkan waktu itu catur buta Bali, dan alhamdulillah saya sedang mengikuti proses lomba guru inovatif tingkat kabupaten. Minta doanya semoga alat atau model pembelajaran yang saya buat itu bisa tembus sampai tingkat nasional. Nah, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang tadi saya sampaikan, kebetulan hari ini saya sudah mempraktikkan untuk siswa agar kita itu sudah tidak lagi ada peraturan di kelas, tapi melainkan keyakinan kelas. Jadi kita sudah bisa merubah paradigma baru bahwa sekolah kita ini, harapan kami sebagai guru penggerak, bahwa sekolah kita sudah bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu boleh berbeda setiap kelasnya. Dan kami harapkan juga setelah ini akan ada keyakinan kelas di kelas lainnya. Kebetulan kelas 8D alhamdulillah sudah saya buat. Jadi nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang kita tahu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini sempat juga dituangkan di dalam visi sekolah pengajuan Bu Cindy dan saya, itu menggunakan sebuah akronim. Mohon maaf sekali lagi, saya bisa ngomong Bu Cindy dan saya ini visinya karena kebetulan kami satu kelas dan kami sudah meresum gitu. Insya Allah kalau Pak Rojali sudah siap, kita akan gabung, kita ajukan ke Pak Kurikulum untuk digodok kembali visi apakah yang bisa kita gunakan. Nah, kebetulan yang saya buat itu adalah visinya mewujudkan berkarakter ya, mewujudkan murid yang berkarakter, di mana berkarakter ini merupakan sebuah akronim. Akronimnya lupa lagi ya, kalau nggak salah bernalar kritis ya, berkarakter, pokoknya pakai akronim lah gitu. Kebetulan Bu Cindy bermartabat ya, apa aja Bu bermartabat? Lupa juga ya, kita kebetulan lupa semua ini karena resumnya belum di ini lagi. Lanjut Bu. Ya, kebutuhan dasar manusia. Inilah yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia yang tadi Bu Cindy sebelumnya sebutkan, yaitu bahwa Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa setiap anak punya kodrat alam. Kodrat alam artinya, kalau kata orang tua dulu bilang, jangan pernah ngajarin ikan berenang, gitu ya. Iya. Ya, jangan pernah ngajarin burung untuk terbang. Tapi bagaimana memfasilitasinya? Kita sebagai seorang guru bukan pengajar, tapi fasilitator. Saat saya dan Bu Cindy dan Pak Rojali itu saat
kami bertiga itu ikut CGP, itu kita selalu diajarkan bahwa kita adalah fasilitator. Bagaimana cara upaya kita untuk memfasilitasi siswa tersebut agar mampu untuk menebalkan laku yang tadi sudah disampaikan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4 ya. Ada 4, yaitu yang pertama Oke, ini dia. Langsung aja nggak apa-apa video. Ya, langsung. Nah ini dia. Balik lagi. Ya, inilah yang sering kita lakukan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Manakah yang lebih baik? Maka kita akan bisa menyatakan mana yang lebih baik dengan menonton video berikut ini. Jadi di video ini nanti Bapak Ibu bakal tahu bahwa Bapak Ibu itu kontrolnya di mana. Apakah seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, dan lain-lain. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Mas, pergi sana ke lapangan basket. Ini siapa? Hayo. Ini pembuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum. Kasusnya sama ya. Ini si pembuat merasa bersalah. Naren! Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Naren? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kayak kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Kuota ya? Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu bakal kalah sekolah. Sekarang kita Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, itu salah satu contoh bagaimana pembuat merasa bersalah. Nah, ini posisi teman. Seolah-olah guru dijadikan sebagai teman. Saat narahnya seperti apa? Mana Ibu? wah, sudah jam berapa ini Nak? Selamat lagi ya sayang. Iya, Bu. Keke ya? Saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang harus bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap ganti kejar Bu. Ya sudah sana. Nan. Untuk menggantikan. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nan. Aduh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Nan. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Nan? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian kamu terlalu di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Baik, itulah 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum yang kita sudah saksikan bersama-sama. Lalu pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman. Lalu yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, menurut kawan-kawan, kira-kira posisi mana sih yang tepat kita sebagai seorang guru? Iya, tergantung siswanya. Iya, betul. Kalau kita nyatakan mungkin tergantung siswanya ya. Ya, tapi di sini bukannya kami mau membenarkan, tapi mohon maaf, yang lebih benar adalah posisi manajer. Ya, yang lebih benar adalah posisi manajer. Di pelatihan kami diharapkan seluruh guru penggerak memiliki posisi sebagai manajer, di mana tidak ada lagi kontak fisik, tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi perintah A, perintah B, namun bagaimana caranya si siswa tersebut dapat merasa itu yang tadi saya sampaikan, yaitu memiliki keyakinan bahwa dia itu harus datang tepat waktu. Nah, ketika sudah datang tepat waktu, berarti kita flashback ke belakang. Berarti dari ada kata-kata garis keyakinan, harus ada peraturan yang berubah. Di situ konsepnya menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus diberikan kepada siswa, di mana siswa itu, kalau bahasa saya ngambil singkatnya itu, di brainwash bahwa mereka harus memiliki keyakinan kelas, sehingga ketika mereka bersalah, kita tinggal menyebutkan keyakinan kelas mana yang kamu langgar, keyakinan kelas mana yang kamu sudah salahi, sudah kamu langgar. Jadi sehingga mereka sudah, oh iya, saya melanggar A. Nah, melanggar A itu apa konsekuensinya? Gitu. Bagaimana cara solusinya kamu untuk tidak melanggar lagi? Jadi benar-benar yang tadi dikatakan bahwa Ki Hajar Dewantara mengharapkan sekali guru itu menghamba. Bukan berarti kita harus menyembah mereka, bukan. Tapi bagaimana caranya kita memfasilitasi agar terciptanya suasana belajar yang nyaman, aman, dan mereka mendapat kebahagiaan dari lingkungan masyarakat dan sekolah. Jadi 3 restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu kondisi si siswa. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu apa saja sih hal-hal yang mereka lakukan. Benarkah mereka melakukan itu? Tahukah mereka bahwa mereka salah? Lalu yang ketiga adalah
menanyakan keyakinan kelas yang sudah mereka buat atau mereka langgar apa saja. Kebetulan alhamdulillah hari ini sudah dibuat di 8D, mudah-mudahan di kelas yang lainnya juga dapat mengikuti. Untuk keyakinan kelas di 8D itu adalah terima kasih. Ya, jadi terima kasih. T-nya adalah mereka harus tenang dalam kondisi kelas. R-nya adalah mereka harus rapi dalam kondisi kelas. Terima. Nah, M-nya adalah mandiri, H-nya adalah kasih sayang, S-nya adalah sehat. Jadi saya terapkan tadi kebetulan dengan membawa mereka di brainwash seperti ini bla 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 bla, akhirnya mereka itu memunculkan kata-katanya sendiri, memunculkan ide-idenya sendiri, memunculkan kata-kata bijak yang mereka miliki masing-masing, sehingga akhirnya terciptalah keyakinan kelas 8D, yaitu terima kasih. Dari saya terima kasih juga. Mungkin dilanjutkan oleh Bu Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Rijal dengan akronimnya terima kasih, kalau keyakinan kelas saya adalah Juragan Empang. Juragan Empang itu adalah J-nya jujur, R-nya adalah rapi, terus G-nya gigih, amanah, M-nya itu adalah empati, P-nya adalah anti bullying. Jadi keyakinan kelas saya Juragan Empang, kalau kelasnya Pak Saprijal adalah terima kasih. Bukan sih, tapi seh, terima kasih. Kalau saya Juragan Empang. Sebenarnya ada 2 kemarin waktu pendidikan, mengajukannya 2. Satu Benyamin, satu Juragan Empang. Kalau Benyamin adalah bersih, nyaman, dan indah. Itu sih kalau keyakinan kelas saya. Nah, satu lagi pembahasannya adalah hukuman dan konsekuensi. Jadi tadi sudah dilihat ya, ada 5 kontrol guru. Jadi ternyata setelah pendidikan saya baru tahu hukuman dan reward adalah sama-sama merugikan bagi siswa. Loh, kenapa bisa begitu? Ternyata hukuman dan reward itu sifatnya sementara, Bapak Ibu. Yang abadi atau kekal adalah restitusi namanya. Bukan hukuman, bukan reward. Jadi kalau restitusi itu adalah cara guru supaya anak yang salah tidak down mentalnya, tetapi dia lebih bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan tidak menjatuhkan mental. Tadi caranya yang sudah Bapak Ibu lihat videonya. Ya kalau kata kita mah kalem amat itu guru ya, seperti itu, sabar amat gitu ya. Tapi kan selama ini memang kita seperti itu sebagai penghukum ya. Dan saya juga akan coba belajar walaupun belum berubah secara signifikan. Semua kan butuh proses, semua butuh belajar. Tapi saya juga berharap mudah-mudahan bisa menjadi guru yang restitusi. Nah, untuk hukuman dan reward itu seperti di depan sini, mari kita sama-sama kita tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pembelajaran PJOK. Hukuman. Jadi di sini saya sampaikan bahwa hukuman itu sifatnya mendadak. Ketika ada masalah langsung dihukum, itu sifatnya mendadak. Tapi kalau konsekuensi sifatnya adalah sudah ada kesepakatan antara murid dengan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah betul hukuman karena sifatnya dadakan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya, betul, itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up
Tidak menggunakan masker sekolah, betul, hukuman. Kemudian menggantikan kertas, ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, ini juga konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini adalah konsekuensi. Selanjutnya, mengelilingi lapangan basket terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK, ini adalah konsekuensi. Seperti itu. Jadi inilah hasil diseminasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan berdua dengan Pak Saprijal. Semoga bisa memberi manfaat kepada teman-teman semuanya. Kami di sini berdiri tidak untuk menggurui Bapak dan Ibu, tapi hanya membagi apa yang kita dapat dari pendidikan kami, seperti itu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu. Saya tahu jam terbang Bapak Ibu lebih banyak daripada saya. Saya hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tetapi ingin belajar. Dan kami hanya diamanatkan untuk menyampaikan ini dari guru penggerak, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya kami sampaikan. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian waktu kita sudah 3:30, maka kita tutup acara kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurikawati, biasa dipanggil Bu Eka. Saya guru IPA di SMPN 2 Negeri Legok. Saya kemarin mengikuti hasil diseminasi yang dilakukan oleh Pak Saprijal, yaitu tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan juga restitusi. Dari hasil diseminasi itu menginspirasi saya untuk melakukan hal serupa seperti yang disampaikan oleh Pak Saprijal, yaitu membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu memberikan pengaruh positif pada anak dibandingkan hukuman yang biasa terjadi di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda. Saya dari kelas 8D. Terima kasih kepada Pak Saprijal yang telah membuat keyakinan kelas 8D. Semoga kami semua dapat menerapkan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.